Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisada Maisusylawati. Saya di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Transformasi Perpustakaan, Mengetahui Perpustakaan Digital dan Konvensional. Tujuan dari presentasi ini yaitu memberikan pemahaman menyeluruh tentang perubahan paradigma dalam dunia perpustakaan yang sudah ada sejak dulu dan saat ini semakin berkembang dengan pesatnya teknologi informasi saat ini. Nah, yang pertama, transformasi perpustakaan. Transformasi perpustakaan menjadi digital merupakan refleksi dari bagaimana perubahan individu dalam mengonsumsi dan berinteraksi dengan informasi. Perkembangan teknologi semakin menunjukkan eksistensinya. Begitu pula dengan perpustakaan. Perpustakaan ini selalu mengikuti perkembangan teknologi karena dirasa pengelolaan perpustakaan dengan melibatkan perangkat teknologi akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perpustakaan. Nah, perpustakaan digital memungkinkan akses informasi secara cepat, luas, dan fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sumber daya secara mandiri dan interaktif. Sementara itu, perpustakaan konvensional terus beradaptasi dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan koleksi dan layanan, seperti penggunaan katalog online dan sistem otomasi, namun tetap mempertahankan nilai sosial dan fisik sebagai ruang belajar dan berkumpul. Transformasi perpustakaan digital dan konvensional ini sejalan dengan pandangan Noh tahun 2015 yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam membangun jaringan perpustakaan yang saling terhubung melalui internet. Perpustakaan digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyediaan ilmu pengetahuan secara statis, melainkan juga sebagai pusat komunitas yang aktif membangun konektivitas sosial dan kolaborasi antar pengguna. Selanjutnya kita lanjut dari sejarah perpustakaan. Perpustakaan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan berperan penting dalam pelestarian dan penyebaran pengetahuan manusia. Perpustakaan tertua yang diketahui berasal dari Mesopotamia kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dengan koleksi awal berupa tablet tanah liat yang menyimpan informasi penting. Selanjutnya ada perpustakaan berkembang di wilayah Romawi, Eropa abad pertengahan, dan dunia Islam yang masing-masing berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan kajian buku-buku penting bagi ilmuwan, filsuf, dan ahli teologi pada masanya. Nah, konsep perpustakaan digital ini sudah ada sejak dulu dan awalnya dikemukakan oleh Vannevar Bush. Awalnya beliau mengeluhkan penyimpanan informasi manual yang menghambat akses terhadap penelitian yang sudah dipublikasikan. Nah, maka dari itu dia mengajukan ide untuk membuat catatan dan perpustakaan pribadi yang termekanisasi. Seiring perkembangan teknologi komputer, pada awal 1980-an, perpustakaan besar mulai mengotomasi fungsi-fungsinya dengan sistem elektronik, seperti yang dilakukan Library of Congress di Amerika Serikat. Pada 1990-an, otomasi perpustakaan meluas dengan penggunaan katalog elektronik, sistem sirkulasi, dan pengelolaan koleksi digital yang memungkinkan komunikasi data antar perpustakaan secara elektronik. Nah, selanjutnya pengertian dari perpustakaan konvensional itu. Apa sih perpustakaan konvensional? Nah, ini awalnya kan perpustakaan itu merupakan tempat yang dijadikan sebagai sumber informasi yang penting oleh masyarakat. Nah, dalam suatu batasannya, perpustakaan adalah ruangan ataupun bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Menurut Sulistyo Basuki tahun 1901 nomor 3. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa tempat menjadi utama karena sebuah perpustakaan didefinisikan sebagai ruangan atau gedung yang koleksinya terdiri atas bahan tercetak. Konsep perpustakaan konvensional yaitu perpustakaan yang menyimpan berbagai macam buku tercetak yang kemudian disusun di rak-rak yang telah disediakan, dan penginputan data yang dilakukannya pun masih secara manual. Nah, selanjutnya pengertian dari perpustakaan digital. Pada dasarnya, perpustakaan digital sama saja dengan perpustakaan biasa, hanya saja menggunakan teknologi sebagai otomasi perpustakaan. Perpustakaan digital merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses informasi tersebut melalui perangkat digital. Perpustakaan digital ini dapat dikatakan sebagai bentuk baru dalam perpustakaan yang memberikan pengalaman yang berbeda dan mampu memberi kemudahan dalam mengelola data, menyimpan, serta memberikan informasi kepada pemustaka lebih cepat.
Menurut Saleh, tahun 2010 nomor 4 menjelaskan kelebihan perpustakaan digital dibanding dengan perpustakaan konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat ruangan. Maksudnya, karena koleksi perpustakaan digital adalah dokumen-dokumen yang berbentuk digital, maka penyimpanan akan sangat efisien. Yang kedua ada akses ganda, multiple access. Maksudnya di sini, kekurangan perpustakaan konvensional adalah akses terhadap koleksinya bersifat tunggal. Nah, artinya apabila ada sebuah buku dipinjam oleh seorang pemustaka, maka anggota lain yang akan meminjam itu harus menunggu buku tersebut dikembalikan. Nah, koleksi digital nggak gitu, dia bisa meminjam dengan banyak. Yang nomor 3, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perpustakaan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, dengan catatan ada jaringan komputer. Nah, sedangkan perpustakaan konvensional hanya bisa diakses jika orang tersebut datang ke perpustakaan pada saat perpustakaan membuka layanan. Yang keempat ini ada koleksi dapat berbentuk multimedia. Maksudnya di sini tuh koleksi digital tidak hanya bersifat teks atau gambar saja. Koleksi perpustakaan digital dapat berbentuk kombinasi antara teks, gambar, dan suara. Yang terakhir nih, biaya lebih murah. Nah, maksudnya tuh secara relatif bisa dikatakan biaya untuk dokumen itu termasuk murah. Tapi nggak sepenuhnya benar. Namun melihat sifat e-book yang bisa digandakan dengan jumlah yang tidak terbatas dan dengan biaya yang murah, mungkin akan disimpulkan bahwa dokumen elektronik tersebut biayanya sangat murah. Selanjutnya ada perbedaan di antara kedua perpustakaan ini. Perbedaan ini berdasarkan akses dan waktunya. Perpustakaan konvensional ini aksesnya itu terbatas pada jam operasional perpustakaan dan lokasi fisik perpustakaan. Sedangkan perpustakaan digital dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, selama terhubung dengan jaringan komputer atau internet. Berdasarkan jenis dan koleksinya, perpustakaan konvensional ini koleksi disimpan dalam bentuk tercetak. Nah, sedangkan perpustakaan digital, koleksinya itu disimpan dalam format digital, baik berupa teks, gambar, audio yang dapat diakses secara elektronik. Misalnya, melalui repository dan e-resource. Perbedaan yang selanjutnya tuh berdasarkan pengelolaan dan layanan. Perpustakaan konvensional menggunakan kegiatan pengelolaannya dan dilakukan secara manual oleh pustakawan. Sedangkan perpustakaan digital, pengelolaan dan layanannya dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi komputer dan jaringan digital. Perbedaan yang terakhir itu berdasarkan biaya dan infrastruktur. Perpustakaan konvensional memerlukan biaya yang besar untuk gedung, staf, dan pemeliharaan koleksi. Sedangkan perpustakaan digital membutuhkan biaya yang besar pada saat membangun server dan jaringan utamanya, dan perangkat lunak yang digunakan begitu banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekuatan perpustakaan konvensional. Yang pertama itu ada interaksi sosial dan budaya. Perpustakaan konvensional menciptakan ruang untuk interaksi sosial dan budaya. Mereka menjadi tempat pertemuan komunitas, diskusi kelompok, dan acara budaya yang memperkaya pengalaman pembaca. Yang kedua ada pengalaman fisik. Sentuhan buku dan aroma halaman dan atmosfer perpustakaan tradisional memberikan pengalaman yang sulit ditiru oleh perpustakaan digital. Buku cetak memiliki daya tarik estetika yang tetap relevan bagi sebagian besar pembaca. Banyak pengguna yang merasa saat datang ke perpustakaan fisik itu lebih suka. Nah, yang terakhir itu ada akses untuk semua. Perpustakaan konvensional tetap menjadi sumber daya vital bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses internet atau perangkat digital. Ini memastikan bahwa literatur tetap terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada kelemahan dari perpustakaan konvensional. Yang pertama tentunya keterbatasan akses. Yang pertama tadi terbatas oleh lokasi dan waktu, ya kan, membuat sulit bagi sebagian besar populasi untuk mengaksesnya. Biaya juga termasuk karena pemeliharaannya tinggi serta keterbatasan dalam distribusi buku. Dan yang terakhir, ketidakmerataan. Ketergantungan pada akses ke perpustakaan fisik menciptakan ketidakmerataan, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Selanjutnya, kekuatan dari perpustakaan digital. Aksesibilitasnya itu mengurangi keterbatasan geografis dan waktu, memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja. Kemudahan dalam pencarian. Teknologi pencarian yang canggih memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Yang terakhir itu inovasi dan interaktif. Perpustakaan digital itu menyertakan elemen interaktif seperti audiobook,
animasi, dan konten multimedia yang dapat meningkatkan cara pembaca berinteraksi dengan materi. Kelemahannya, yang pertama tuh ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat digital yang mungkin tidak tersedia atau dibatasi untuk sebagian besar pengguna tentunya akan mengganggu keberlangsungan dari perpustakaan digital. Nah, yang kedua, keamanan dan privasi. Risiko keamanan dan privasi data memerlukan pengelolaan dan perlindungan data yang ketat. Selanjutnya, keterbatasan interaksi fisik. Kurangnya interaksi fisik dengan sumber dapat membuat pengalaman belajar kurang menarik untuk beberapa orang. Nah, selanjutnya ada tantangan transformasi perpustakaan digital bagi pustakawan. Di era informasi yang serba cepat dan berbasis teknologi ini, tentunya pustakawan dihadapkan oleh berbagai tantangan yang menuntut adaptasi, inovasi, dan keterampilan baru. Transformasi yang terjadi bukan hanya perubahan bentuk dari fisik ke digital, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja, layanan, dan peran pustakawan itu sendiri. Tantangan yang pertama itu ada kesenjangan literasi digital di kalangan pustakawan dan pengguna. Transformasi digital memerlukan tingkat literasi digital yang tinggi, tidak hanya di kalangan pustakawan, tetapi juga di kalangan pengguna perpustakaan juga itu harus. Nah, kesenjangan pengetahuan mengenai teknologi baru serta resistensi terhadap perubahan dapat menghambat keberlangsungan penerapan sistem digital yang optimal. Saat ini, literasi digital bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, tetapi kompetensi inti yang menentukan kualitas layanan perpustakaan dan masa depan literasi masyarakat. Tantangan yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Terbatasan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama karena dalam proses migrasi ke sistem digital memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan staf. Tidak semua perpustakaan memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan ini, dan perpustakaan di desa terpencil pun tidak sanggup untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya ada keamanan dan privasi data. Dalam menyimpan data, rentan terkena cyber dan kebocoran data. Perpustakaan yang mengelola data digital harus menghadapi ancaman hacker, virus, dan serangan siber yang dapat merusak integritas data. Yang terakhir ada pengelolaan perubahan budaya. Adopsi teknologi baru seringkali memerlukan perubahan dalam budaya dan proses kerja organisasi. Mengelola perubahan ini dapat menjadi tantangan tersendiri. Nah, di sini ada studi kasus dari transformasi digital di perpustakaan nasional. Salah satu contoh sukses transformasi perpustakaan digital dapat dilihat dari implementasi ini. Institusi ini telah mengembangkan sistem katalog daring yang memungkinkan pengguna dari seluruh Indonesia untuk mengakses koleksi di perpustakaan melalui internet. Selain itu, perpustakaan tersebut menerapkan sistem e-book lending sehingga buku-buku digital dapat dipinjam secara online. Keberhasilan yang dicapai dari studi kasus ini, yang pertama, meningkatnya jumlah pengguna daring yang mengakses koleksi perpustakaan. Yang kedua, mengefisiensi proses administrasi melalui sistem otomatis sehingga pengelolaan data lebih struktur dan transparan. Dan terakhir itu, kolaborasi dengan perpustakaan daerah dan internasional yang membuka akses ke lokasi global. Selanjutnya ada dampak transformasi digital terhadap peran pustakawan. Yang pertama, evolusi peran pustakawan. Pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola koleksi fisik dan melayani pengunjung secara langsung. Pustakawan saat ini menjadi ahli teknologi, analisis data, dan fasilitator layanan. Digital peran ini menuntut pustakawan untuk terus belajar dan berinovasi agar dapat menjawab tuntutan zaman. Nah, peran yang muncul dari evolusi peran pustakawan ini ada digital kurator, mengelola dan mengembangkan koleksi digital serta mempromosikan aksesibilitas data. Yang kedua ada data analisis, menganalisis pola penggunaan informasi dan tren untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada fasilitator pembelajaran digital, membimbing pengguna dalam memanfaatkan sumber informasi digital secara optimal. Dampak yang kedua ada kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan informasi. Dengan mengadopsi teknologi digital, pustakawan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan akses informasi yang lebih cepat, relevan, dan personal. Nah, manfaat ini diberikan bagi pengguna akses tanpa batas ke koleksi melalui platform daring. Yang kedua, personalisasi rekomendasi buku atau referensi berdasarkan analisis data penggunaan. Terakhir, layanan virtual seperti chat, helpdesk, diskusi daring, dan webinar yang mendukung proses pembelajaran.
Kesimpulannya, transformasi perpustakaan dari bentuk konvensional menuju digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Perpustakaan digital hadir sebagai solusi modern untuk memberikan akses informasi yang lebih cepat, fleksibel, dan tanpa batasan waktu serta ruang. Meskipun demikian, perpustakaan konvensional tetap memiliki peran penting sebagai ruang fisik untuk pembelajaran interaksi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya cetak. Keduanya terus berkembang dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat modern, di mana digitalisasi bukan hanya tren, melainkan kebutuhan strategis dalam dunia informasi global.